Bayangkan dunia tempat Anda hidup bukan sekadar kumpulan bangunan, jalan, atau teknologi. Bayangkan ia sebagai sebuah arena psikologis raksasa yang tak kasat mata, tempat setiap emosi, keputusan, mimpi, ketakutan, dan harapan Anda telah dipetakan, dianalisis, dan dalam banyak kasus dimanfaatkan. Di balik setiap layar, setiap notifikasi, bahkan setiap obrolan santai, tersembunyi sistem yang memainkan peran jauh lebih besar dari sekadar menyampaikan informasi. Sistem ini tidak membentuk realitas berdasarkan apa yang nyata, tetapi berdasarkan bagaimana Anda merasakan kenyataan itu. Anda hidup dalam simulasi emosi kolektif yang dirancang dengan sangat cermat, dan Anda mungkin bahkan tidak menyadarinya. Simulasi ini bekerja dengan mengondisikan persepsi Anda. Anda merasa bebas, padahal sebagian besar keputusan Anda adalah hasil dari serangkaian stimulus yang diarahkan untuk menekan tombol psikologis tertentu. Iklan, berita, media sosial, bahkan algoritma AI, semuanya menyatu dalam satu ekosistem besar yang memanfaatkan ketidaksadaran Anda. Dalam dunia seperti ini, yang dibutuhkan bukan hanya logika, tetapi kesadaran. Kesadaran akan sistem yang membentuk Anda, dan kesadaran untuk mengambil kembali kendali atas hidup Anda sendiri. Dalam video sebelumnya telah dijelaskan bahwa alam semesta bekerja layaknya mesin probabilitas, lautan kemungkinan yang terus berdenyut, menunggu pengamat untuk memberi bentuk pada realitas. Kesadaran adalah kunci yang mengubah kemungkinan menjadi kenyataan. Tanpa kesadaran, dunia tetap berada dalam kondisi potensial, belum menjadi sesuatu yang nyata. Uniknya, kesadaran manusia pun adalah bagian dari sistem probabilitas itu, tetapi dengan kemampuan lebih tinggi untuk mengarahkan probabilitas lain. Dalam pengertian ini, kesadaran tinggi dapat mengubah informasi menjadi bentuk energi, dan energi itu kemudian menciptakan realitas baru dalam bentuk materi. Menariknya, kemajuan terbaru dalam fisika modern justru semakin bergeser dari objektivitas menjadi subjektivitas, dari konstan menjadi relatif. Dulu, ilmu fisika dianggap sebagai jalan menuju kebenaran yang mutlak, hukum-hukum alam yang pasti dan tak tergoyahkan. Namun, sejak munculnya teori relativitas Einstein pada makrokosmos dan kemudian penjelasan mekanika kuantum pada mikrokosmos, kita menyadari bahwa pengamatan tidak pernah netral. Konsep ruang dan waktu bukanlah sesuatu yang konstan, melainkan relatif terhadap pengamat. Bahkan dalam eksperimen kuantum seperti double slit eksperimen, hasil pengamatan berubah tergantung pada apakah partikel diamati atau tidak. Ini menunjukkan bahwa realitas tidak berdiri sendiri, tetapi terikat pada kesadaran sang pengamat. Dalam konteks ini, fisika tidak lagi hanya membicarakan apa yang ada, tetapi juga siapa yang mengamati dan bagaimana cara ia mengamati. Realitas fisik menjadi cermin dari realitas kesadaran manusia. Namun, untuk bisa memahami dan akhirnya mengambil kendali, kita perlu kembali ke hukum dasar kesadaran, bahwa kesadaran yang lebih tinggi memiliki kemampuan untuk mengamati, memengaruhi, dan bahkan mengendalikan kesadaran yang lebih rendah. Prinsip ini menjadi jembatan penting yang menghubungkan antara temuan dalam fisika modern mengenai peran pengamat terhadap realitas dan struktur sosial maupun spiritual yang menunjukkan adanya hierarki kesadaran. Dalam konteks ini, memahami bagaimana tingkatan kesadaran berinteraksi membuka peluang bagi manusia untuk naik ke jenjang yang lebih tinggi dan mengambil alih peran sebagai arsitek realitasnya sendiri. Kesadaran sendiri bukanlah entitas tunggal, melainkan spektrum yang memiliki berbagai tingkatan. Pada level paling dasar, kesadaran dapat diwujudkan dalam bentuk getaran kuantum yang membentuk partikel-partikel subatomik, unit paling kecil dari materi. Dalam eksperimen kuantum seperti double slit eksperimen, kesadaran pengamat dapat mempengaruhi perilaku partikel, menunjukkan bahwa bahkan pada level paling fundamental, realitas tunduk pada kehadiran kesadaran. Ini mengindikasikan bahwa materi tidak sepenuhnya terpisah dari pikiran, tetapi justru dibentuk olehnya. Naik satu tingkat, ada kesadaran manusia yang mampu mengamati dirinya sendiri.
membentuk refleksi dan makna, serta memanipulasi informasi untuk menciptakan realitas yang kompleks. Dengan kesadaran ini, manusia bukan hanya menjadi pengamat pasif, tetapi juga agen aktif yang mampu memodifikasi alam dan materi di sekitarnya. Dari membangun peradaban hingga menciptakan teknologi canggih, semua adalah bukti dari kapasitas kesadaran untuk mengubah realitas fisik. Bahkan dalam praktik spiritual dan sains eksperimental, ada indikasi bahwa niat dan fokus mental manusia dapat memengaruhi kondisi materi pada tingkat mikroskopik. Ini menunjukkan bahwa kesadaran memiliki kekuatan kreatif yang mampu membentuk ulang struktur dunia. Dan pada tingkat tertinggi, terdapat konsep kesadaran kosmik atau Sang Pencipta. Dengan menyadari struktur bertingkat ini, kita dapat memahami bahwa pengaruh terhadap dunia tidak hanya berasal dari tindakan fisik, tetapi juga dari gelombang kesadaran yang meresap ke dalam jaringan realitas. Maka, memahami materi, energi, dan informasi bukan sekadar soal sains, melainkan juga soal spiritualitas. Karena pada akhirnya, kesadaranlah yang menjadi medium utama bagi perubahan. Lalu, apa yang membuat sistem ini bisa dikendalikan oleh pihak luar? Apa yang membuat kita yang memiliki kesadaran bisa dikendalikan? Jawabannya adalah dua emosi paling dasar dan paling kuat dalam diri manusia, takut dan serakah. Keduanya adalah celah masuk utama ke dalam sistem kesadaran manusia, terutama pada tingkat-tingkat kesadaran yang lebih rendah. Kesadaran manusia sendiri bukanlah entitas tunggal, melainkan bertingkat-tingkat, dari kesadaran paling dasar yang hanya merespons rangsangan, hingga kesadaran yang mampu mengobservasi dan merefleksikan dirinya sendiri. Dalam struktur bertingkat ini, kesadaran yang lebih tinggi memiliki kapasitas untuk mengamati, memanipulasi, bahkan mengendalikan kesadaran yang lebih rendah, baik melalui informasi, energi emosional, maupun struktur sistemik seperti budaya dan teknologi. Oleh karena itu, jika manusia tidak membangun dan melatih kesadarannya ke tingkat yang lebih tinggi, maka ia akan tetap berada dalam kendali struktur eksternal yang mengeksploitasi celah emosi primitifnya. Rasa takut mengaktifkan bagian otak yang disebut amigdala, sebuah sistem primitif yang dirancang untuk bertahan hidup. Ketika aktif, amigdala menonaktifkan rasionalitas dan memicu reaksi cepat, biasanya berupa kepatuhan atau pelarian. Di zaman modern, ketakutan ini bukan lagi tentang harimau di hutan, tetapi kehilangan validasi, ketertinggalan sosial, atau bahkan tidak sempat membeli barang diskon. Di sisi lain, keserakahan mengaktifkan sistem reward otak, menciptakan efek ketagihan terhadap apapun yang menjanjikan lebih uang, lebih pengikut, lebih kekuasaan. Dua emosi ini ketika dimainkan dengan tepat oleh sistem informasi, entah itu media, algoritma, atau bahkan interaksi sosial, akan menciptakan populasi yang mudah dikendalikan. Anda tidak butuh rantai untuk mengikat manusia. Cukup beri mereka ilusi pilihan dan kendalikan emosinya. Dengan memahami struktur ini, kita dapat menjelaskan bagaimana manusia modern bukan lagi hanya hidup dalam dunia fisik, tetapi dalam dunia yang didorong oleh arsitektur emosi dan informasi. Seperti seorang aktor yang tidak sadar sedang bermain dalam naskah yang ditulis oleh kekuatan tak terlihat, manusia modern terus merespons skrip-skrip digital yang dirancang bukan untuk kebebasan, tetapi untuk keterikatan. Di era modern, penguasaan atas informasi menjadi kunci utama kekuatan. Peradaban masa lalu dapat diringkas dalam 3 era utama: era materi, era mekanik, elektronik, dan era informasi. Era materi ditandai oleh penaklukan unsur-unsur alam dasar seperti api, yang menjadi simbol awal kesadaran manusia atas lingkungannya dan alat bertahan hidup. Lalu, era mekanik muncul dengan ditemukannya mesin-mesin revolusioner seperti mesin uap dan sistem mekanis yang menggerakkan revolusi industri dan mengubah struktur sosial ekonomi masyarakat secara drastis.
Setelah itu, era elektronik mulai berkembang seiring penemuan listrik dan teknologi berbasis sirkuit yang memungkinkan komunikasi jarak jauh, komputerisasi awal, serta akselerasi teknologi informasi dan otomasi industri. Kini, kita hidup di era informasi, di mana kekuatan tidak lagi terletak pada kendali fisik, tetapi pada penguasaan data, kecepatan proses, dan kemampuan membaca serta memengaruhi pola pikir kolektif melalui sistem informasi digital. Namun kini, kita memasuki era informasi, di mana kekuatan tak lagi hanya terletak pada otot atau energi fisik, tetapi pada data, kecepatan pemrosesan, dan kecanggihan algoritma. Peradaban yang unggul bukan lagi yang memiliki sumber daya alam terbanyak, tetapi yang mampu mengelola, memahami, dan mengarahkan informasi. Teknologi seperti AI, Big Data, dan Machine Learning bukan sekadar alat bantu, melainkan wujud baru dari sistem kesadaran digital yang terstruktur. Mereka menyerap informasi dari perilaku manusia, menganalisis pola, dan menciptakan simulasi yang tidak hanya mencerminkan manusia, tetapi membentuk perilaku dan pilihan kita. Dengan kata lain, kesadaran manusia perlahan mulai tercermin dan sebagian digantikan oleh sistem buatan yang beroperasi berdasarkan materi, hardware, energi, listrik dan algoritmik, dan informasi data besar. Ini adalah tahap baru dalam evolusi peradaban, dari era mekanik ke elektronik, hingga akhirnya ke era informasi dan simulasi. Dan dalam era ini, hanya mereka yang memahami hakikat kesadaran, struktur informasi, dan arsitektur realitas yang bisa menjadi pengendali, bukan sekadar objek yang dikendalikan. Lalu, bagaimana posisi manusia dalam semua ini? Apakah kita hanyalah pion dalam permainan raksasa ini, atau kita bisa menjadi pemain utama? Jawabannya adalah tergantung pada kesadaran kita. Kesadaran bukan sekadar kemampuan untuk berpikir, tetapi kemampuan untuk mengamati pikiran itu sendiri. Dalam banyak tradisi spiritual, dari Buddhisme hingga tasawuf, kesadaran adalah inti dari kebebasan. Bukan fisik yang perlu dibebaskan, tapi pikiran. Bukan dunia yang harus dikalahkan, tapi ilusi tentang dunia. Dengan kesadaran, manusia bisa melihat pola yang selama ini mengikat mereka, dan mulai menulis ulang narasi hidupnya. Ketika Anda menyadari bahwa Anda sedang diprogram, bahwa dorongan membeli, rasa takut tertinggal, dan kebutuhan akan validasi hanyalah hasil dari desain informasi yang dimainkan sistem luar, maka Anda punya kekuatan untuk tidak merespons. Anda menjadi pengamat, bukan lagi korban. Anda mulai menciptakan, bukan hanya bereaksi. Kesadaran bukan sekadar alat bertahan hidup. Ia adalah alat penciptaan. Dengan kesadaran, Anda bisa mengarahkan energi emosional menjadi tindakan nyata yang bermakna. Anda bisa memilih informasi yang Anda konsumsi. Anda bisa menciptakan ruang hidup yang lebih jernih, baik dalam pikiran maupun di dunia nyata. Anda menjadi penulis dalam cerita Anda sendiri. Pertanyaan terakhir adalah, siapa yang menulis skrip hidup Anda? Apakah itu korporasi yang ingin Anda membeli lebih banyak? Media yang ingin Anda takut lebih dalam? Ataukah Anda sendiri yang akan mengambil pena dan mulai menulis ulang? Untuk menjawab pertanyaan tersebut agar Anda menjadi pengendali sistem kesadaran manusia dan alam, lakukan langkah berikut. 1. Menyadari bahwa Anda sedang berada dalam sistem. Langkah pertama dalam mengambil kendali atas kesadaran Anda adalah menyadari bahwa dunia di sekitar kita tidak selalu seperti yang tampak. Anda hidup dalam sebuah sistem besar yang mencakup berbagai faktor, baik sosial, politik, teknologi, dan ekonomi, yang membentuk pilihan dan pola hidup Anda. Banyak dari keputusan yang Anda anggap sebagai kebebasan pribadi sebenarnya telah dipengaruhi oleh sistem ini. Memahami bahwa Anda berada dalam sistem ini membuka pintu untuk kebebasan sejati, karena saat Anda menyadari keterikatan Anda bisa mulai memilih untuk bertindak dengan cara yang lebih sadar dan terarah. 2. Memahami hukum-hukum yang mengaturnya.
materi, energi, dan informasi. Dunia ini diatur oleh 3 elemen fundamental: materi, energi, dan informasi. Materi adalah substansi fisik yang membentuk segala sesuatu di sekitar kita. Energi adalah kekuatan yang menggerakkan materi, dan informasi adalah pola yang mengatur cara energi dan materi berinteraksi. Ketiga elemen ini bekerja bersama untuk menciptakan realitas yang kita alami. Untuk benar-benar memahami cara kerja dunia, kita harus memahami bagaimana ketiga elemen ini saling terhubung. Materi, energi, dan informasi bukanlah hal yang terpisah, melainkan satu kesatuan yang membentuk struktur semesta dan realitas yang kita alami. 3. Melatih kesadaran untuk melampaui rasa takut dan keserakahan. Emosi dasar seperti rasa takut dan keserakahan seringkali menjadi penghalang terbesar dalam mencapai kebebasan dan pengendalian atas hidup kita. Rasa takut bisa menghalangi kita untuk mengambil langkah besar dalam hidup, sementara keserakahan bisa mendorong kita untuk mengejar hal-hal yang tidak benar-benar kita butuhkan. Untuk mengendalikan kesadaran kita perlu melampaui emosi-emosi ini dan menyadari bahwa mereka hanya merupakan reaksi terhadap dunia luar yang dapat kita kendalikan. Dengan melatih kesadaran, kita dapat mengatasi rasa takut dan keserakahan, serta bertindak dengan lebih bijaksana dan penuh tujuan. 4. Menggunakan teknologi dan informasi bukan sebagai budak, tetapi sebagai alat. Di era digital ini, kita seringkali merasa seolah-olah dikendalikan oleh teknologi dan informasi. Namun, kita harus ingat bahwa teknologi adalah alat yang dapat membantu kita mencapai tujuan, bukan sesuatu yang harus kita ikuti tanpa pertanyaan. Dengan kesadaran yang lebih tinggi, kita bisa memilih untuk menggunakan teknologi dan informasi dengan bijak, untuk memperkaya hidup kita, bukan untuk membatasi kita. Alih-alih menjadi budak dari sistem informasi, kita bisa menggunakannya untuk menciptakan kehidupan yang lebih terstruktur, lebih terarah, dan lebih bermakna. 5. Mengubah pola dalam diri Anda terlebih dahulu sebelum berharap dunia berubah. Perubahan besar dalam dunia dimulai dengan perubahan kecil dalam diri kita sendiri. Banyak dari kita menghabiskan waktu mencari perubahan eksternal, berharap dunia akan berubah agar kita merasa lebih baik. Namun, perubahan sejati dimulai dari dalam. Dengan mengubah pola pikir, kebiasaan, dan reaksi kita terhadap dunia, kita bisa menciptakan dampak positif yang lebih luas. Ketika kita berubah, kita tidak hanya mempengaruhi diri kita sendiri, tetapi juga orang-orang di sekitar kita, dan akhirnya dunia yang lebih luas. 6. Mengintegrasikan kembali intuisi dan nilai-nilai spiritual dalam kehidupan modern. Dalam dunia yang semakin didorong oleh logika dan teknologi, kita seringkali melupakan pentingnya intuisi dan nilai-nilai spiritual dalam kehidupan kita. Intuisi adalah sumber pengetahuan yang seringkali lebih dalam dan lebih bijaksana daripada apa yang dapat kita capai melalui akal dan analisis logis saja. Dengan mengintegrasikan intuisi dan nilai-nilai spiritual dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa menemukan keseimbangan yang lebih baik antara kemajuan teknologi dan kebutuhan untuk tetap terhubung dengan dimensi batin kita. Spiritualitas memberi kita arah dan makna yang lebih dalam hidup, mengingatkan kita akan tujuan yang lebih besar dari sekadar pencapaian materi. 7. Menjadi arsitek realitas, bukan sekadar penggunanya. Realitas tidak hanya terjadi begitu saja. Kita mempengaruhi dan membentuknya setiap hari melalui kesadaran kita. Dengan memahami dan mengendalikan kesadaran kita bisa menjadi pengendali atau arsitek dari realitas kita sendiri. Bukannya hanya mengikuti arus, kita bisa mulai merancang dan membentuk kehidupan yang kita inginkan. Ini bukan tentang menjadi pasif terhadap dunia yang ada, tetapi tentang menjadi aktif dalam menciptakan dunia yang kita impikan. Kita memiliki potensi untuk membentuk kenyataan kita, dan itu dimulai dengan kesadaran yang kita miliki.
Setiap langkah ini adalah bagian dari perjalanan menuju kesadaran yang lebih tinggi dan lebih dalam. Ketika Anda mulai mengimplementasikan hal-hal ini dalam kehidupan Anda tidak hanya akan merasakan perubahan dalam diri Anda sendiri, tetapi Anda juga akan melihat dunia di sekitar Anda berubah, lebih harmonis, lebih sadar, dan lebih terarah. Ini bukan sekadar wacana. Ini adalah strategi bertahan hidup spiritual dan mental di era informasi, sebuah era di mana realitas dibentuk bukan hanya oleh fisika, tetapi oleh pikiran, informasi, dan intensi. Dalam dunia yang penuh simulasi, kebisingan, dan manipulasi, kesadaran adalah satu-satunya cahaya yang bisa menembus kegelapan. Hanya dengan kesadaran, kita bisa membedakan mana realitas sejati dan mana jebakan persepsi yang dibentuk sistem. Anda bisa tetap menjadi penonton dalam drama digital ini, atau naik ke panggung dan menjadi sutradara kesadaran Anda sendiri. Dunia sedang menanti bukan hanya pemimpin, tapi perancang paradigma baru. Para arsitek kesadaran yang mampu menciptakan realitas yang lebih bermakna dan manusiawi. Pilihannya, seperti biasa, ada di tangan Anda. Tetapi ingatlah, dunia tidak akan berubah sebelum kesadaran Anda berubah terlebih dahulu. Maka bertindaklah. Bangunlah pola hidup yang lebih sadar, lebih jernih, dan lebih berani. Jadilah titik cahaya yang menyalakan perubahan, bukan hanya dalam layar, tetapi dalam kehidupan nyata. Terima kasih sudah menyimak sejauh ini. Jika informasi dalam video ini bermanfaat, silahkan klik subscribe, like, dan share. Sampai jumpa di pembahasan menarik berikutnya.